Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024, saya akan mengomentari kedatangan Presiden Jokowi ke Jogja ditolak masyarakat. Presiden Joko Widodo sebelumnya sangat dicintai rakyat. Setiap berkunjung ke daerah, selalu disambut masyarakat dengan baik, sampai elektabilitasnya mencapai 86%. Bahwa pembangunan yang dilakukan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terlebih pembangunan jalan tol di Jawa dan di luar Jawa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, sejak penyelenggaraan pemilihan umum dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 merusak nama Presiden Joko Widodo demi kepentingan keluarganya, sudah menginjak-injak hukum sampai hukum itu tidak berdaya menegakkan keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sesuai rasa keadilan, serta menghancurkan demokrasi demi kepentingan anaknya yang bertujuan membentuk politik dinasti yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sejak pemilihan umum terkait pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah 2 kali melakukan kesalahan yang menyakiti hati masyarakat hingga melakukan demonstrasi besar-besaran di tengah-tengah masyarakat, dan kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ada 2 kali, yaitu 1. Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal syarat calon wakil presiden berumur minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi tidak masalah bagi Presiden Joko Widodo jelas mengetahui belum cukup umur. Salah satu cara melakukan penyalahgunaan jabatannya tidak berbuat apa-apa, justru membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, selanjutnya untuk memenangkan pemilihan calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, kembali Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum. Antara lain, pertama, bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, karena presiden tidak boleh ikut kampanye kecuali sebagai incumbent atau yang ikut sebagai calon presiden lagi, karena presiden dan aparat negara harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum lagi, mengadakan sembako dengan jumlah besar dengan menggunakan anggaran negara merupakan perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Karena masuk perbuatan korupsi sebab bantuan sosial berupa beras hanya dibagi-bagi kepada pendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Sedangkan pembagian beras tidak ikut dibagi kepada pendukung nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Demikian juga tidak ikut dibagi beras kepada pendukung nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo
bersama calon wakil presiden Mahfud MD. 2. Kesalahan kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengendalikan Ketua Mahkamah Agung merubah syarat umur calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan aturan lama berumur 30 tahun sejak pendaftaran, di mana Kaisang Pangarep tidak memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur karena masih kurang beberapa bulan lagi untuk 30 tahun umurnya. Lalu Ketua Mahkamah Agung memperbaiki atau merubah syarat gubernur berumur 30 tahun dihitung sejak pelantikan, membuat Kaisang Pangarep memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur. Padahal dalam menentukan syarat umur calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota merupakan kewenangan DPR. Ditambah lagi, pada waktu Ketua Mahkamah Agung mengatur syarat umur terhitung sejak pelantikan ditetapkan bukan dalam sidang pengadilan Mahkamah Agung, hanya mengatur saja, tidak bisa digunakan sebagai pegangan. Seharusnya masalah umur 30 tahun sejak pelantikan harus diputus Hakim Mahkamah Agung dalam ruang sidang, baru bisa pegangan sebagai perwujudan negara hukum. Semua kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait masalah umum calon wakil presiden dan calon wakil presiden gubernur dan calon wakil gubernur tidak ada aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada yang berani menindak Presiden Joko Widodo karena semua aparat penegak hukum bawahan Presiden Joko Widodo. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora, di mana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 isinya. Semua partai politik yang lolos ke Senayan dan yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 isinya, calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun sejak pendaftaran, berakibat Kaisang Pangarep tidak memenuhi syarat calon gubernur atau calon wakil gubernur, kurang beberapa bulan lagi untuk mencapai umur 30 tahun. Sedangkan calon bupati dan calon wali kota berumur 25 tahun dihitung sejak pendaftaran. Atas putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat sangat senang sampai melakukan demo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan sistem demokrasi dari sistem dinasti atau kerajaan hanya demi kepentingan Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Sampai sekarang masyarakat masih benci kepada Presiden Joko Widodo yang seenaknya menginjak-injak hukum yang berlaku dan menghancurkan demokrasi Indonesia. Maka pada waktu Presiden Joko Widodo berkunjung ke Yogyakarta ditolak masyarakat setempat, terlebih para mahasiswa dan aktivis menolaknya, takut terulang lagi sistem dinasti di pemerintahan, hanya memikirkan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Harapan saya, Presiden Joko Widodo tidak bisa dipercaya sikapnya awal Presiden sampai akhir periode kedua kinerja Presiden Joko Widodo baik sampai elektabilitasnya mencapai 86%. Tetapi di akhir jabatan periode kedua hancur nama baiknya karena tidak segan-segan menginjak-injak hukum dan menghancurkan demokrasi, membentuk pemerintahan dinasti demi keluarga Presiden Joko Widodo hingga masyarakat benci sampai sekarang. Pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Yogyakarta mendapat penolakan dari masyarakat setempat, terlebih yang menolak dari kalangan
mahasiswa, dan aktivis. Sekian dan terima kasih.